Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksanuddin Latif dengan NIM 122140137 dari kelas pemrograman web RB. Pada hari ini saya akan mempresentasikan website yang telah saya buat bernama Laundry Express. Baiklah, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Baiklah, untuk mula-mula saya akan menjelaskan website Laundry Express ini. Jadi, fitur utamanya itu adalah untuk memanajemen data pesanan laundry ya. Selain itu, dia juga bisa menampilkan data pesanan laundry secara real time kepada pelanggan-pelanggan setia. Enggak gitu. Baiklah, mula-mula saya akan menjelaskan apa itu website Laundry Express. Jadi, website ini dibangun untuk membantu para pelaku UMKM yang memiliki usaha laundry itu supaya bisa memanajemen data pesanannya dengan lebih baik ya, karena dilakukan secara digital. Selain itu juga ini membantu untuk para pelanggan si pelaku usaha laundry tersebut. Jadi para pelanggan ini bisa melacak status pesanannya secara mandiri melalui website Laundry Express ini. Begitu. Baiklah, sekarang kita beralih ke penjelasan dari arsitektur program Laundry Express atau manajemen laundry ini ya. Jadi ada dua folder utama yaitu backend dan juga front end. Mungkin kita ke backend-nya terlebih dahulu ya. Jadi di backend-nya ini saya itu menggunakan Python Pyramid ya. Dan ada tiga folder yang utama, bukan tiga folder tapi tiga hal yang utama di Python Pyramid yaitu adalah models. Jadi di models ini digunakan untuk mendefinisikan tabel-tabel dan field-field apa saja yang dibutuhkan untuk database-nya. Dan database di sini saya menggunakan PostgreSQL. Nah, untuk tabelnya sendiri itu saya menggunakan dua. Ya, yang pertama users. Users ini terdiri dari admin dan juga karyawan. Dan fieldnya sendiri dia ada username dan password serta role. Sedangkan tabel kedua itu bernama pesanan. Dan di pesanan ini ada banyak sekali field-field datanya ya. Ada nama pelanggan, nomor HP, jenis layanan, kategori, jumlah harga, status, tanggal masuk, tanggal keluar, serta catatannya juga ada, semuanya lengkap. Nah, dari models ini juga ada yang namanya views. Kalau views ini digunakan untuk CRUD datanya ya, CRUD data dari field-field yang ada di tabel ini, begitu. Oh ya, sebelum ke views mungkin ke roots-nya dulu ya. Jadi kalau di roots ini kurang lebih saya ada untuk yang login ya, untuk login, kemudian untuk menambah data user, melihat data user, kemudian menghapus data user serta pesanan ya. Di pesanan ini juga ada tambah, hapus, date juga ya ada, user update juga tadi ada, saya lupa eh, ngomong. Dan terakhir, ini ada public order list. Nah, public order list ini digunakan tadi untuk di sini. Jadi data yang di sini didapat dari views public order list tersebut. Seperti itu ya. Dan ada routes untuk menghapus pesanan lama. Nah, mungkin nanti saya jelaskan ketika demonya ya, biar lebih jelas. Dan dari routes ini ada views. Untuk views sendiri saya menggunakan kurang lebih tiga ya. Ada auth, pesanan, dan users. Auth ini digunakan untuk login ya. Untuk login dan mendapatkan token. Token saya menggunakan token JWT seperti ini. Tuh ya. Nah, JWT script ini didapat dari development.ini ya. Nah, ini. Ini saya generate dari website generator gitu. Saya buat JWT script di sini dan dipakai di mana tadi ya? Di di auth ya, di auth.py ini. Begitu. Untuk mendapatkan token dari pengguna yang sedang login seperti itu. Berikutnya ada pesanan. Nah, kalau pesanan ini kurang lebih CRUD untuk data-data pesanan ya. Dia itu ada lumayan lengkap, ada untuk menambah, melihat,
ya, mengupdate juga ada, serta pastinya menghapus seperti itu. Ada juga tambahan detail preflight ini digunakan untuk course policy ya. Nah, saya sempat kerepotan di situ saat membuat course policy. Nah, berikutnya, nah ini ada view untuk menghapus pesanan yang sudah lama seperti itu ya. Dan terakhir ada view untuk user. Nah, kalau view untuk user ini juga CRUD ya, CRUD untuk melihat data user, kemudian menambah data user, mengupdate dan menghapusnya juga seperti itu. Nah, kurang lebih untuk backend hanya seperti itu saja ya. Jadi ada models, ada views, dan ada routes. Dan ada file penting yang lainnya yaitu development.ini ya, seperti ini. Ini untuk menghubungkan ke database PostgreSQL yang saya gunakan, seperti itu. Oh ya, ada juga PyTest ya. Jadi saya sudah membuat membuat ini apa namanya? Unit test untuk backend. Dan mungkin saya running sekalian saja untuk unit testnya ya. Oke, jadi hasilnya itu ada 7 pass dan 10 warning ya. Jadi apa aja sih yang dites di sini? Yang dites di sini pertama itu adalah CRUD dari data users, seperti menghapus, melihat, menambah, mengupdate ya, seperti itu. Dan ada CRUD untuk data pesanan juga ya, create, read, update, dan delete. Dan terakhir ada tes untuk login, login seperti itu ya, login login apa namanya pengguna ke website seperti itu. Dan hasilnya 7 pass dan 10 warning. Dan warning ini kemungkinan dihasilkan dari beberapa beberapa fungsi yang sebenarnya sudah tua gitu, tapi masih saya pakai. Seperti itu. Oke, kita beralih ke front end. Dan untuk front end sendiri, di sini saya menggunakan React.js, React with Vue. Ya, lebih tepatnya Vue React. Dan struktur foldernya seperti ini ya. Jadi data-data backend yang didapatkan dari backend ya, itu cara mengambilnya di service API ini ya. Jadi kita pakai Axios supaya lebih mudah sih katanya ya, lebih mudah daripada Fetch API. Nah, ini. Oke. Jadi saya mendapatkan URL, base URL-nya dari API ya, content type-nya itu application JSON, dan untuk mendapatkan token JWT-nya itu tadi ya, token user yang sudah login itu disimpan sebagai bearer dan token. Nah, token ini didapatkan juga dari backend-nya. Seperti itu. Dan token ini disimpan menggunakan session storage, bukan local storage ya. Dan berlaku selama 1 jam saja. Seperti itu. Jadi ketika sudah 1 jam, ya user tidak bisa melakukan eh, apapun di website. Jadi harus login kembali. Seperti itu. Itu demi keamanan. Dan berikutnya kita beralih ke website ke komponennya ya mungkin ya. Sebentar. Mungkin saya tutup dulu. Nah, tadi data-data itu diolahnya itu di provider-provider ini ya. Jadi ada out provider, order provider, dan user provider. Seperti itu. Ya. Jadi diolahnya di sini untuk error handling segala macam dia ada di sini. Jadi ketika misalkan mau delete user atau update user itu dipanggilnya di sini ya. Tuh. Seperti itu ya. Jadi ini nanti akan memanggil API dan mengirim request ke backend, dan backend akan mengembalikan hasilnya seperti itu ya. Ya, jadi ada user provider, order provider, dan out provider di dalam folder konteks. Untuk penggunaan tadi itu ya, requestnya itu dia diolahnya di pages. Nah, jadi di pages ini itu diolah ya, diolah di sini. Ups. Oh ya, di sini ya. Nah, jadi misalkan di dashboard page, dashboard itu
yang di awal ini setelah login. Aduh, nanti aja ya. Landing page mungkin yang belum loginnya. Nah, jadi mengambil data-datanya itu dipakainya di sini di landing page ini. Jadi setelah dipakai user apa tuh order providernya dipanggil mana? Order provider. Ya, ini nih order ya. Didapatkan, kemudian dipakai di halaman landing page ini. Seperti itu. Oke, ditampilkan di sini ya. Oke, ditampilkan di di sini seperti itu. Order, nama pelanggan, nomor HP dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dipakainya di pages semuanya. Dipakai di pages. Order page, user page juga. User page untuk menampilkan data user, order menampilkan data pesanan, login page untuk fitur auth-nya, autentikasinya, itu dipakai juga di sini. Seperti itu. Oke, kalau components ini sebenarnya anak dari si pages-pages ini ya. Jadi saya pecah-pecah supaya lebih singkat gitu isi kodenya, jangan terlalu panjang gitu. Jadi saya pecah-pecah seperti sidebarnya sendiri ada juga nav item, user profile, login, order dan user itu sudah dipecah-pecah ke dalam folder components ini. Dan ada aset, sebenarnya aset ini bawaan dari React Fate-nya sendiri. Saya tidak otak-atik. Untuk folder data, data ini ada konstan yang masih kepakai hingga hingga ada backend. Kalau untuk orders dan user ini sebenarnya hanya dummy data ketika masih dalam tahap front end saja, belum ada backend. Jadi saya menggunakan dummy data dari folder data ini. Ada orders dan users. Sedangkan kalau konstan ini masih saya pakai. Misalkan untuk eh, memberikan value kepada kategorinya gitu dan memberikan labelnya. Jadi ketika value-nya kiloan, labelnya kiloan dengan K besar seperti itu misalnya. Misalkan value-nya cuci underscore setrika, saya kasih labelnya itu cuci plus setrika gitu supaya lebih rapih di front end-nya. Seperti itu. Oke, kurang lebih. Untuk utils sendiri tambahan saja untuk menampilkan harga itu dengan format format rupiah gitu supaya lebih rapih. Dan PPJS JSX, nah ini digunakan untuk routing. Oh ya, routingnya sendiri menggunakan Recruiter DOM seperti itu. Oke, em, apalagi ya? Mungkin sekarang kita ke demonstrasinya ya. Jadi di demonstrasi ini ya, ini ketika user pertama kali membuka website Laundry Express. Jadi jalan ceritanya ya, alurnya itu ketika ada user kan mau ngecek nih pesanannya itu kira-kira udah selesai apa belum ya. Nah, user bisa langsung mengunjungi Laundry Express seperti itu dan tinggal mencari namanya. Misalkan namanya itu Udin, seperti itu. Nah, kita lihat nih, si Udin ini udah selesai apa belum statusnya? Oh, sudah selesai ternyata ya. Seperti itu. Dan yang harganya 9.000. Oke, oke. Jadi dia bisa langsung datang. Tapi kalau misalkan bisa langsung datang ke tempat laundrynya gitu untuk mengambil pakaiannya. Tapi kalau misalkan ternyata belum selesai, misalkan siapa ya? ASD gini, ASD. Si ASD ini ternyata yang pertama itu masih di laundry gitu. Tapi pesanan keduanya sudah siap diambil gitu. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Maksudnya kalau siap diambil ya, siap diambil itu artinya eh, pelanggan tuh bisa mengambil ke tempat laundrynya gitu. Jadi kalau siap diambil tuh udah boleh diambil pakaiannya. Tapi kalau misalkan di laundry itu berarti belum bisa diambil karena masih diproses. Mungkin saja masih dijemur atau masih dicuci gitu. Tapi kalau selesai, ya misalkan si Udin ini tadi, si Udin selesai ini artinya dia sudah membayar seperti itu. Oke. Nah, untuk loginnya sendiri ini login untuk admin dan karyawan ya. Oh ya, kembali lagi ke tadi.
Ini juga saya menggunakan pagination ya, supaya datanya itu tampil dengan lebih rapi. Berikutnya sekarang kita login sebagai admin. Admin dulu. Admin 123. Oke. Nah, di sini ditampilkan halaman dashboard. Untuk dashboard sendiri dia ada dua card gitu untuk ringkasan data. Jadi admin atau karyawan tuh bisa melihat nih, kira-kira ada berapa pesanan yang masih di laundry, masih diproses, dan ada berapa pesanan yang sudah siap diambil oleh pelanggan gitu. Dan ini ditampilkan tabel data pesanan 5 data terbaru saja. Sedangkan untuk melihat lebih lengkapnya, dia ada di data pesanan atau bisa diklik lewat sini. Nah, seperti itu. Jadi ada 10 data pesanan ya, sedangkan di dashboard tadi hanya ditampilkan 5 saja, 5 data terbaru. Di dashboard ini atau di data pesanan ini itu bisa menambahkan pesanan baru, misalkan Latif, seperti itu ya. Nomor HP sebenarnya opsional tapi saya isi aja. Nah, begini. Kategori layanannya itu ada kiloan dan satuan. Mungkin saya pilih kiloan ya, kiloan saja. Jenis layanan misalkan cuci plus setrika dan kiloan ini ya, saya menggunakan prinsip untuk pembulatan angka untuk perhitungan harga yang lebih masuk akal. Jadi kan nggak mungkin mau harganya misalkan 12.356 perak, itu kan nggak mungkin. Jadi dilakukan pembulatan ke atas, ya. Misalkan kan di kasus nyatanya itu pakaian akan ditimbang dulu berapa kilo. Misalkan hasilnya itu 3,7, 3,7 seperti ini. Eh, Misalkan boleh juga dikasih pesanan nih, catatan. Misalkan pakaian putih hati-hati jangan dicampur gitu. Misalkan ini catatan dari pelanggan yang datang, dia ngomong pakaian putihnya jangan sampai dicampur sama pakaian yang lain, takut luntur. Seperti itu. Ketika diklik tambah pesanan, si Latif ini sudah masuk ya ke database. Nah, jumlahnya ini sekarang menjadi 4 kilogram. Ya, 4 kilogram. Jadi dia otomatis dan harganya juga otomatis terhitung ya. Harga ini dia didapat juga di back end. Jadi sebelumnya tadi di back end sudah dikonfigurasi, sudah diberikan pengaturan awal harga-harganya berapa gitu. Kemudian ada tanggal dan catatan ini tadi masuknya dia tanggal 2 Juni karena kebetulan juga sekarang tanggal 2 Juni ya. Oke, ada catatannya juga. Eh, untuk mengubah statusnya nih, misalkan awalnya kan otomatis di laundry ya, misalkan tiba-tiba sudah selesai. Ketika sudah selesai, admin atau karyawan tuh tinggal mengubah aja, misalkan udah boleh nih, udah boleh diambil nih sama pelanggan. Nah, ketika sudah diambil oleh pelanggan nih, berikutnya tuh mungkin logout dulu. Nah, si Latif ini udah bisa melihat nih, oh ternyata ternyata pesanan saya sudah siap diambil gitu. Ya udah saya udah boleh datang berarti ke tempat laundry karena udah siap diambil. Nah, alurnya begitu. Jadi mempermudah mempermudah pelanggan serta mempermudah pemilik laundrynya untuk memanajemen data. Seperti itu. Nah, ini kan otomatis ya kilogram. Tapi kalau misalkan saya satuan, misalkan misalkan menambahkan data yang lain lagi. Kita pilih satuan. Misalkan cuci saja. Misalkan 4 ya. Dia itu otomatis pieces gitu ya. Oke. Nah, dia otomatis jadi 4 pieces gitu, bukan kilogram. Seperti itu. Dan untuk update-nya di sini ya, di laundry ini. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu ternyata si Latipul ini dia membatalkan pesanan, ya udah, berarti tinggal dihapus saja. Dah beres. Seperti itu ya. Jadi untuk update-nya dia ada di status seperti ini. Dan misalkan sekarang pesanan tadi udah selesai, ya, di update nih selesai nih yang Latif. Sekarang kita lihat, tuh dia sudah selesai. Jadi artinya sudah membayar si Latif itu tadi, sudah membayar dia. Pokoknya kalau sudah membayar, tinggal ini diubah ke selesai, beres. Dan ada tanggal keluarnya juga nih, keluar 2 Juni 2025, seperti itu. Ya, untuk ini di halaman data pesanan dia ada tombol tambahan nih, hapus pesanan lama yang berumur 7 hari. Nah, ini untuk pembersihan data saja. Jadi ini data benar-benar dihapus dari database. Jadi pesanan apapun ya milik siapapun yang sudah berstatus selesai seperti itu dan umurnya sudah
lebih dari 7 hari atau tanggal keluarnya itu udah 7 hari yang lalu gitu. Nah, itu bisa dihapus di sini, gitu. Konfirmasi. Nah, tapi kebetulan tidak ada pesanan yang berumur 7 hari lebih karena website ini aja baru dibangun gitu. Jadi belum ada data yang lama seperti itu ya. Dan ini saya menggunakan pagination. Untuk data user sendiri, nah ini halaman data user hanya bisa diakses oleh admin saja. Jadi ceritanya itu si admin adalah pemilik usaha gitu, atau yang punya, iya, yang punya usahanya gitu. Sedangkan si karyawan ini adalah bawahannya. Jadi misalkan si admin ini punya karyawan eh, 2 orang gitu. Ya, ya sudah, kita bisa tambahkan saja misalkan karyawan baru, karyawan baru satu gitu. Passwordnya karyawan 123. Role-nya kita pilih karyawan ya, jangan admin. Karyawan tuh. Mana dia? Karyawan baru. Ah, ini dia. Dia masuknya ke yang urutan terakhir. Begitu. Kalau mau diedit, misalkan namanya kita ubah jadi karyawan baru satu, bisa gitu. Atau ganti password juga bisa sih sebenarnya. Ya, tapi saya tidak mengganti passwordnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian, oh ya, kita coba tes login. Karyawan baru satu ya. Oke, kita ubah passwordnya deh, misalkan 123 gitu. Karyawan baru satu, passwordnya 123. Coba kita login pakai karyawan baru satu dengan password 123. Oke, nah ini berhasil login ya. Tapi ada yang berbeda nih di sidebar. Jadi di sidebar ini kalau sebagai karyawan dia tidak ada data user. Ini demi keamanan ya. Karena bisa aja karyawan tuh ada yang bandel gitu ya. Utak-atik ngapus data user admin. Waduh, bahaya banget tuh. Ya, seperti itu. Ini ya. Dan di data pesanan juga kalau sebagai karyawan itu dia tidak ada tombol untuk menghapus data pesanan lama. Ini karena bisa saja si admin itu atau si pemilik usaha laundry masih pingin untuk melihat siapa aja sih yang udah eh, memesan dan sudah berstatus selesai di apa namanya di laundrynya, di usaha laundrynya seperti itu. Jadi demi keamanan si karyawan tidak diberikan akses, hanya admin saja. Oke, kita coba login lagi ke admin yang tadi. Oke, kembali lagi ke data user. Jadi kalau misalkan mau menghapus ya ya sudah kita hapus saja. Hapus, boom, sudah menghilang. Seperti itu. Dia sudah tidak ada di manapun. Sudah dihapus dari database. Oke, seperti itu. Oh ya, bisa bisa searching juga di sini. Admin berapa? Admin 2 deh, misal. Tuh ada. Di data pesanan juga, misalkan Udin atau siapa ya? Eden, Joshua. Ya, bisa. Tahu mau by status selesai. Bisa. Atau misalkan by layanan setrika gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi lebih mudah memudahkan. Oke, jadi mungkin itu saja ya untuk demonstrasi. Oh ya, belum belum belum. Sekarang kita coba tes untuk dibuka di HP. Nah, kalau dibuka di HP ini dia sudah responsif. Jadi dia sudah menampilkan datanya tuh tidak acak-acakan ya, sudah rapi sekali. Misalkan tadi di dashboard ya, di dashboard tuh ada 5 tabel kan? 5 data di tabel dia sudah ditampilkan ke bawah seperti ini dan dibuat dalam 3 kolom ya, nomor, pelanggan dan info, layanan dan harga. Tambah pesanannya juga, tuh dia sudah rapi, sudah menyesuaikan, dan semua pesanan ke tabel data pesanan. Tuh sudah dibuat juga seperti ini. Dan pagination juga sudah dibuat rapi. Oke, coba. Nah, sidebarnya seperti ini sekarang ya. Sekarang kita ke data user. Nah, sudah seperti ini juga, sudah rapi. Dashboard juga sudah. Coba kita ke logout ke halaman awal. Nah, di halaman awal juga sudah rapi. Jadi sudah mantap banget, sudah memudahkan pelanggan. Karena biasanya pelanggan tuh bukanya dari HP ya, nggak dari laptop. Jadi ketika dibuka dari HP pun, ya pelanggan sudah enak banget untuk mencari namanya di sini. Jadi untuk manfaatnya sendiri, website ini tuh bisa membantu pemilik usaha UMKM laundry ya,
mereka bisa memanajemen data pesanan laundry-nya dengan efisien, seperti itu, minim kesalahan, dan dari sisi pelanggan sendiri, itu dia dipermudah dengan akses datanya secara transparan. Jadi bisa mengetahui nih, kira-kira pesanannya sudah selesai atau belum, laundry-nya sudah selesai atau belum. Itu sangat mempermudah dari sisi pelanggan maupun dari sisi pengusaha laundry-nya. Dan untuk tantangannya sendiri selama saya mengembangkan website ini, itu ada di course polisi yang saya saat itu mengalami error mungkin sekitar 1 hari ya, 1 harian itu errornya hanya di course polisi. Nah, dan akhirnya saya pun bertanya ke Mas Claude itu, dan ya dijawab. Akhirnya saya tahu, oh jadi saya harus melakukan ini di program saya untuk mengatasi error course polisi itu tadi ya. Yang course polisi itu yang tadi ini, yang di back end. Di back end manajemen laundry di Roads ya. Nih, ini untuk pre-flag. Nah, pre-flag ini untuk mengatasi course polisi itu tadi. Dan itu ada hubungannya dengan diffuse. Misalkan apa? Di out ya. Oh, enggak di out. Misalkan di pesanan ya. Nah, di pesanan ini, tuh dia diberikan tambahan kode seperti ini. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada diri saya di depan kamera untuk menutup video ini. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari Web Laundry Express. Kita sudah di akhir video. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.